Sesar Lembang ini adalah sesar yang memanjang sepanjang 29 km dari Padalarang masuk ke Desa Lembang sampai ke sampai ke daerah Suntenjaya di sisi timurnya. Dengan data GPS itu kami mendapatkan pergerakan yang terkunci atau slip rate dari Sesar Lembang itu 4,7 mm per tahun. Nah, dari potensi tersebut maka Sesar Lembang ini dari panjang yang 29 km dan slip rate yang 4,7 mm per tahun, artinya dia memiliki potensi bisa magnitudo 7 Sesar Lembang ini. Nah, magnitudo 7 itu seperti apa? Halo, nama saya Nuraini Rahma Hanifah. Saya dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi di Organisasi Riset Kebumian dan Maritim Badan Riset dan Inovasi Nasional. Biasa dipanggil dengan Terahma. Bidang saya adalah geodesi geomatika dan juga geofisika terkait dengan kebencanaan, khususnya gempa dan tsunami, dan juga banyak melakukan proses bridging Science Policy Action Nexus. Secara nasional sudah diakui bahwa Sesar Lembang ini adalah sesar yang aktif dengan panjang 29 km dan dia bisa memiliki potensi gempa sampai magnitudo 6,5 sampai ke 7. Nah, untuk itu ibaratnya kalau orang sakit itu kita monitor, ya Sesar Lembang ini juga kita monitor. Jadi kita memasang beberapa sensor di dalam observatori Sesar Lembang ini untuk menjawab pertanyaan sederhana yang memerlukan data. Jadi banyak sekali pertanyaan yang datang itu, bagaimana pergerakan Sesar Lembang sekarang, bagaimana aktivitas dari Sesar Lembang sekarang, bagaimana nanti percepatan goncangan dari Sesar Lembang, bagaimana dampak dari Sesar Lembang. Nah, itu sebetulnya merupakan pertanyaan-pertanyaan riset yang harus dijawab dengan data yang bisa kita miliki. Nah, di dalam observatori Sesar Lembang, kami secara umum memasang 3 alat. Yang pertama adalah alat geodetik, alat Global Positioning System atau GPS, yang tujuannya adalah untuk memonitor pergerakan tektonik lempeng di sekitar Sesar Lembang. Alat yang kedua adalah alat seismometer, yang tujuannya adalah untuk merekam aktivitas-aktivitas kegempaan yang terjadi di sekitar Sesar Lembang dan sekitarnya. Yang ketiga adalah alat akselerometer, yang tujuannya adalah untuk mengukur percepatan goncangan yang terjadi akibat sebuah gempa. Tujuan dari observatori Sesar Lembang ini adalah supaya kami bisa betul-betul memonitor aktivitas dan pergerakan dari Sesar Lembang secara spasial dan juga temporalnya seperti apa, sehingga kita juga bisa menjawab pertanyaan dari pemerintah daerah, dari masyarakat terkait dengan bagaimana aktivitas dan pergerakan Sesar Lembang saat ini betul-betul berdasarkan data yang ada. Nah, data yang ada ini yang nanti dihasilkan adalah data harian yang kami rekam setiap hari, dan ini akan menjadi basis untuk kami teliti juga bagaimana karakteristik dan juga mekanisme dari Sesar Lembang ini, sehingga nanti kita bisa menghasilkan bagaimana peta bahayanya, apa dampaknya yang kemudian terjadi, dan juga seperti apa rencana penanggulangan bencana yang lebih tepat sasaran yang perlu kita perhatikan untuk Sesar Lembang ini. Jadi semakin baik kita bisa memahami Sesar Lembang, maka semakin baik juga kita bisa melakukan upaya-upaya untuk Sesar Lembang. Observatori ini juga kami kerjasamakan langsung dengan pemerintah daerah, jadi semua alat kami pasang di pemerintah daerah supaya bisa terjalin kerjasama langsung dengan Pemda, sehingga bisa membantu untuk edukasi dan membangun rencana penanggulangan bencana Sesar Lembang. Alat yang sudah kami bangun ini kalau di tanah Pemda ada di 3 lokasi. Di kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, itu letaknya di sebelah timur Sesar Lembang, agak di selatannya. Kemudian di sisi timur dan bagian utaranya itu di Desa Cipada di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian di sisi barat itu kami pasang di kawasan Taman Raya Hutan Juanda. Nah, di segmen yang agak tengah itu kami pasang dengan jaringan ITB. Yang ini kami pasangnya di masjid-masjid dan juga ada yang di kantor desa, ada yang di kantor desa Pagerwangi, kantor desa Kayu Ambon, dan juga ada di beberapa masjid di sepanjang satu segmen yang di tengah-tengah Sesar Lembangnya. Nah, kami juga memasang satu alat di kantor BRIN. Jadi kantor BRIN ini letaknya di sisi selatan dari Sesar Lembang. Saat kita mencoba melakukan pemodelan peta bahayanya, kita juga bisa mendapatkan bahwa setidaknya 2,7 juta jiwa di Kota Bandung ini bisa
mengalami goncangan sebesar 0,3 G atau intensitasnya bisa mencapai 8. Artinya goncangan itu akan sangat kuat sekali. Kita akan sulit berdiri, jadi bukan gempa yang kita rasakan hanya gelas bergetar, tapi bisa jadi goncangannya itu sampai kita memang akan sulit berdiri. Goncangannya itu bisa berpengaruh ke 5 kabupaten kota, di Kabupaten Bandung Barat, di Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, sampai ke Subang, itu akan bisa terasa gempanya yang cukup kuat. Nah, upaya mitigasi yang bisa kita lakukan sebagai individu, sebagai seorang ibu, ataupun sebagai seorang anak, sebagai kepala rumah tangga. Yang pertama adalah mengenali lingkungan sekitar kita, bagaimana jalur evakuasi yang dekat di rumah kita, tempat evakuasinya di sebelah mana, arah untuk kita evakuasi ke arah sebelah mana. Kedua adalah kita bisa coba menata letak-letak di rumah kita, sehingga kalau misalkan terjadi gempa, itu akan relatif lebih aman. Yang ketiga, saya suka istilah ibu-ibu bilangnya, oh itu mah tas sagalaya gitu. Nah, sagalaya itu ada cadangan minum, ada cadangan makanan, biskuit-biskuit ataupun yang lainnya. Tapi juga di rumah kita ada stok beras, ada stok air minum, ada stok air bersih, ada senter, dan juga P3K sangat penting. Kita bisa memikirkan kira-kira kalau terjadi kondisi emergensi, apa yang kita butuhkan dalam 24 jam pertama. Mungkin itu kurang lebih upaya mitigasi yang bisa dilakukan.